Kabar gembira bagi pensiunan PNS mulai Mei dan Juni 2025, mulai dari pencairan gaji K13 hingga pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Sederet informasi ini kita sampaikan di Senin 21 April 2025 pada malam hari ini. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kita masuk ke informasi pertama terlebih dahulu, ya. Sekarang sudah tanggal 21 April 2025, kurang lebih 9 hari lagi para pensiunan akan mendapatkan pencairan terlebih dahulu di bulan Mei 2025. Adapun pencairan ini akan dilakukan oleh Taspen bagi Bapak Ibu yang telah melakukan autentikasi. Dan apabila telah memenuhi syarat, maka gaji dan tunjangan bulan Mei 2025 mendatang akan segera cair. Tentunya gaji dan tunjangan merupakan hal utama yang membuat kehidupan finansial para pensiunan PNS bisa terus berjalan dengan semestinya. Pensiunan PNS dapat tunjangan dari pemerintah. Selain itu, mereka juga selalu mendapatkan gaji yang rutin disalurkan setiap bulannya. Kombinasi gaji dan tunjangan membuat para pensiunan PNS bisa hidup sejahtera. Tak heran jika beberapa hari Anda akan penasaran tentang pensiunan dapat berapa dari keduanya. Pensiunan PNS adalah salah satu golongan yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Mereka diberi serangkaian istimewa. Selain para pensiunan, PNS dapat juga tunjangan serta gaji. Mereka juga mendapatkan hal-hal lain termasuk askem. Para pensiunan benar-benar diperhatikan sampai akhir hayatnya. Bagi Anda yang penasaran dengan pensiunan PNS dapat berapa dari gaji dan tunjangan bulan Mei mendatang, sebenarnya itu relatif tergantung dari golongan masing-masing. Berikut adalah gaji para pensiunan yang akan dicairkan 9 hari lagi dari Taspen. Golongan 1 akan mendapatkan gaji terendah di angka Rp1.748.100 dan tertinggi golongan 1A untuk gaji pokoknya mencapai Rp1.962.200, 1B mencapai Rp2.077.300, kemudian 1C mencapai Rp2.165.200 dan 1D mencapai Rp2.256.700. Sedangkan untuk tunjangan anak pensiunan PNS golongan 1 mendapatkan mulai dari Rp34.962 sampai Rp43.304 atau di golongan 1D Rp45.134. Selain itu juga mendapatkan tunjangan suami istri dengan nominal mencapai Rp225.670 untuk golongan 1D. Sedangkan untuk tunjangan pangan mendapatkan Rp72.420. Tidak hanya untuk golongan 1 saja, golongan 2, 3, dan 4 juga mendapatkan tunjangan anak, tunjangan suami istri, dan tunjangan pangan. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, silakan lakukan autentikasi mulai hari ini karena tersisa 9 hari lagi menjelang pencairan gaji di bulan Mei 2025. Selanjutnya, informasi kedua terkait dengan tanggal pencairan gaji K13 untuk ASN hingga pensiunan cair pada tanggal berapa? Berikut kita ulas selengkapnya. Gaji K13 2025 untuk ASN hingga pensiunan bakalan cair di bulan Juni 2025. Info resmi seputar gaji K13 2025, kapan cair, kemudian info jadwal dan besaran untuk ASN, Hakim, Pensiunan, TNI, Polri sudah dirilis. Presiden Prabowo Subianto setelah menandatangani peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR serta gaji K13 bagi 9,4 juta aparatur negara, termasuk ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, hakim, prajurit TNI Polri, serta para pensiunan. Sesuai jadwal, gaji K13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2025 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah. THR dan gaji K13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan
dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima, kata Presiden dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Istana Merdeka pada waktu lalu. Presiden mengungkapkan, besaran THR dan gaji K13 yang diberikan kepada aparatur negara terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100% bagi ASN pusat, prajurit TNI Polri, dan para hakim. Sedangkan bagi ASN daerah, diberikan dengan skema yang sama seperti ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2025 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah. Selain itu, Presiden menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya dalam menghadapi tingginya mobilitas dan konsumsi selama bulan Ramadan dan libur Idul Fitri. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan, di antaranya penurunan harga tiket dan sebagainya. Berdasarkan peraturan yang telah dirilis oleh pemerintah, pihak yang berhak menerima gaji K13 dan PNS adalah PNS, calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Pegawai non-ASN juga berhak menerima gaji K13 meski belum melaksanakan tugas pokok, organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun. Adapun besaran gaji K13 adalah bergantung kepada atau berpatokan kepada gaji yang diperoleh pada bulan Mei 2025. Untuk pimpinan atau lembaga atau anggota lembaga non-struktural, ketua atau kepala mendapatkan hingga 26 juta lebih. Kemudian untuk pegawai non-ASN itu bisa untuk eselon 1 20 jutaan, eselon 2 16 jutaan, eselon 3 11,5 jutaan, dan eselon 4 8 jutaan. Dan kapan tanggal pencairan gaji K13 ini? Untuk tanggal pencairan gaji K13 kita nantikan nanti di bulan Juni atau info-info terbaru dari Menteri Keuangan kapan mulai dibayarkan gaji K13 ini. Informasi selanjutnya adalah terkait dengan skema fully funded yang akan memberikan sederet keuntungan yang akan didapatkan oleh pensiunan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa skema pensiun PNS ini bisa menjadi solusi mengurangi beban negara dan ada 3 keuntungan yang didapatkan oleh pensiunan. Dalam beberapa waktu ini, pemerintah memang sedang melakukan efisiensi anggaran dan termasuk ingin mengubah skema dana pensiunan PNS. Kemudian sekarang ini, skema pensiunan PNS adalah PSU Go, yaitu sistem pensiun dari kontribusi pekerja aktif guna pembiayaan pensiun. Di sisi lain, skema PSU Go ini adalah sistem pembiayaan di mana pendanaan dari APBN sepenuhnya. Sementara itu, pilihan skema pensiunan PNS ini di tahun 2025 yang mungkin akan dilakukan adalah fully funded dan defined contribution. Adapun skema fully funded pensiun yaitu pembiayaan dilakukan dengan cara angsuran iuran para peserta guna memenuhi besaran dana pembiayaan uang pensiun. Lalu pihak yang harus membayarkan dana iuran yakni PNS aktif dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Kemudian nantinya dana yang telah terkumpul akan diinvestasikan di lembaga terkait. Lalu bisa diambil apabila PNS telah masuk masa pensiun. Perubahan skema pensiun pegawai negeri sipil dalam rangka mengurangi beban negara ini sebab cukup banyak anggaran yang harus dikeluarkan. Seperti data pada tahun 2024, di mana angka meningkat 164,4 triliun dan belanja naik 8,96% atau 10,4 triliun per tahun. Tentunya anggaran yang dikeluarkan semakin meningkat, sejalan bertambahnya jumlah pensiun. Kendati demikian, dari tahun 2022 sampai 2024 menurun menjadi 700 miliar dan pada tahun 2025 ini bisa naik menjadi 850 miliar. Ada 3 keuntungan yang didapatkan oleh pensiunan PNS jika menerapkan skema fully funded. Pertama, selama iuran didanakan dapat diinvestasikan jadi dana bisa tumbuh optimal dan mengurangi nilai kewajiban negara. Kedua, PNS ikut menyetor iuran pensiun dari gajinya sebagai upaya disiplin menabung dan kesadaran dalam persiapan masa pensiun. Ketiga, memperoleh insentif pajak
saat uang pensiun dibayarkan bagi PNS yang telah pensiun. Terkait dengan kapan pembayaran fully funded skema 1 miliar ini diberlakukan, mari kita tunggu informasi terbarunya dari Sri Mulyani.